Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini Mamah Prabu ikhtiar untuk mengurai fitnah imperialis kalau leluhur kita itu animisme dan dinamisme. Seperti yang kita ketahui bersama, animisme dan dinamisme adalah kepercayaan pagan di mana mereka percaya bahwa batu dan roh halus merupakan sumber kekuatan. Sayangnya fitnah tersebut masih ada sebagian orang yang percaya hari ini. Dan disadari atau tidak, kita lebih mudah menerima sinkretisme atau perpaduan agama dan budaya asing, tapi di lain sisi menuduh sesat atau underestimate terhadap budaya, kearifan, kepercayaan leluhur kita sendiri. Sebelum saya mengurai lebih jauh, silakan dipersiapkan Al-Quran terjemahnya. Di sini bukan berarti saya lebih pandai atau lebih tahu. Saya hanya ingin berusaha untuk meluruskan prasangka yang masih ada sampai hari ini. Surah maupun ayat yang pertama yang berkenaan dengan hal itu silakan surah Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qawiyyu Waliyu ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Dalam ayat ini ada yang bisa kita garis bawahi bahwa Allah tidak ingin menjadikan kita kesulitan dalam beragama. Ibaratnya peta tentu untuk memudahkan jalan. Dan ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Agama tauhid. Dia ataupun Allah telah menamai kita sebagai orang muslim dari dahulu. Semua yang bertauhid dan percaya bahwa hanya ada satu sumber kekuatan adalah agama Abraham atau Brahma. Dan ini diperkuat dalam surah Al-Maidah 66. Dan sekiranya mereka sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Golongan pertengahan mungkin maksudnya golongan munafik ya. Kemudian Al-Maidah 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Syabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam kitab suci, tadi disebut di surah Al-Maidah 66 dalam kitab suci. Tauhid. Torah pasal pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu bermakna tauhid. Kemudian di Injil Markus 12:29, dengarlah Bani Israel, hukum yang utama Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Sementara Islam dalam konteks Islam kekinian ada dalam sebaran ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas. Lalu bagaimana dengan aplikasinya? Nasrani bukankah walau di Markus mengakui bahwa ketuhanan itu Esa, tapi bukankah mereka percaya bahwa
ada putra bapak dan lain sebagainya. Bukan esa lagi kalau menurut saya, bukan tunggal. Bagaimana dengan Yahudi dan Islam? Alhamdulillah, Yahudi dan Islam sampai hari ini masih mempercayai bahwa tidak Tuhan selain Allah. Tetapi kita masih menggunakan cult of stone atau batu yang disucikan. Tidak bedanya dengan Yahudi yang menyembah Allah melalui perantara tembok ratapan. Bukankah umat Islam kekinian juga melalui perantara Ka'bah yang sejatinya adalah batu? Yahudi itu menyebut Allah dengan Elohim. Itu hanya masalah bahasa ya. Dan mereka juga bersalawat Ahmadim. Mungkin karena dua agama besar ini masih bertauhid, jadi ya dua agama besar ini yang sering diadu domba. Padahal menurut keyakinan saya memang tidak semua Yahudi sesat dan tidak semua penganut Islam juga benar, tergantung individunya, juga kelompoknya masing-masing. Lalu bagaimana dengan leluhur kita yang dituduh katanya sesat dan animisme, dinamisme? Mereka justru meninggalkan petuah bijak yang isinya sama dengan surah Al-Baqarah 115. Timur, barat, kepunyaan Allah. Dimanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu petuahnya yang saya ingat. Mereka melakukan meditasi atau tafa. Tafa itu tafakur sebenarnya. Ke gunung, ke lembah, pinggir sungai. Itu tidak bedanya dengan Rasulullah Muhammad SAW melakukan perenungan atau kontemplasi di Gua Hira. Kadang memang ada orang yang butuh suasana tertentu untuk berdekatan dengan Rabb-nya. Leluhur kita menggunakan gelar atau sebutan Allah dengan Sang Yang Widi atau Batara Tunggal. Itu dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan yang Maha Esa. Kalau diarabkan artinya Allahu Ahad. Sama dengan Sang Yang Jagatnata, Batara Jagat. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu Tuhan Penguasa Alam. Kalau dalam bahasa Arabnya Rabbul Alamin. Jadi ya tragedi bahasa selama ini yang dipahami. Seperti caunya orang Sunda dan gedangnya orang Jawa. Sama-sama pisang sebenarnya. Dan kalau menurut saya, Allah dalam bahasa apapun tetap Allah. Tidak merubah esensi, kemuliaan maupun kebesarannya, Allah tetap Allah. Entah itu ilahi, Elohim, Elia, Allah tetap Allah. Dan bagaimana kita bisa memahami ini? Dengan bahasa cinta. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.